K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Ella Enchanted. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Film dimulai di sebuah pedesaan yang cukup indah bernama Frel. Di tempat tersebut, lahir seorang bayi perempuan cantik yang bernama Ella yang terlihat sedang menangis. Karena hal itu, sang ibu pun datang bersama seorang peri rumah yang bernama Mandy. Gak lama kemudian, datang seorang peri yang hobi memberi bakat atau bisa saja menjadi kutukan pada seorang anak yang bernama Lucinda. Ibu Ella dan Mandy berusaha untuk menyembunyikan Ella karena mereka takut Lucinda akan memberikan sihir yang aneh-aneh atau sebuah kutukan terhadap putrinya. Tapi karena buru-buru saat menyembunyikannya, Ella pun muncul dengan sendirinya dari dalam lemari. Di sini, Lucinda merasa kesal karena Ella menangis terus yang membuat Lucinda gak konsen untuk memberikan sihirnya. Alhasil, Lucinda pun memberikan kutukan kepatuhan bagi Ella yang membuatnya patuh akan segala perintah dari orang lain. Beberapa tahun kemudian, Ella tumbuh menjadi perempuan manis yang berpendirian kuat, walaupun ia terjebak dalam kutukan kepatuhan. Dan pada akhirnya, Ella pun mengetahui kenyataan dari ibunya dan Mandy kalau peri Lucinda yang memberikannya kutukan tersebut. Jadi, hanya Lucinda yang bisa mencabut kutukan itu pada Ella. Pada suatu malam, ibu Ella mengalami sakit keras dan harus menghembuskan napas terakhir. Namun sebelum ibunya meninggal, ia berpesan pada Ella untuk merahasiakan kutukan yang ia jalani, agar orang lain tidak mengetahuinya. Bahkan sampai saat ini, ayah Ella pun belum mengetahui hal tersebut. Ibunya juga memberikan Ella sebuah kalung agar Ella percaya bahwa ibunya selalu bersamanya. Singkat cerita, Ella pun tumbuh dewasa menjadi gadis yang sangat cantik. Kemudian, datang Mandy yang mengatakan kalau ayahnya yang bernama Peter ingin berbicara pada Ella. Ternyata Peter memberitahu Ella kalau ia telah menikah dengan seorang janda anak dua yang bernama Olga. Peter menjelaskan kalau ia berharap Olga bisa menjadi sosok ibu yang baik bagi Ella. Kemudian, datang Olga bersama dengan kedua putrinya yang bernama Hetty dan Olive. Olga yang terlihat judes, tampak kaget ketika sampai di rumah suaminya yang ia pikir akan megah seperti istana karena Peter adalah seorang bangsawan. Ketika berada di dalam rumah, Hetty terlihat memasang poster seorang pangeran di negeri tersebut yang bernama Charmon. Ceritanya, si Hetty adalah ketua dari fans klub pangeran tersebut. Hetty pun mulai berperilaku jahat pada Ella yang memintanya memperlihatkan kamar dan isi lemarinya. Hetty juga berusaha meminta pada Ella kalung peninggalan ibunya, dan tentu saja, karena kutukan kepatuhan, Ella pun memberikannya. Suatu hari, Peter mengatakan kalau ia akan pergi ke kota Lamia selama beberapa hari, untuk menjual jam tangan koleksinya, agar bisa membiayai hidup mereka semua. Sang ayah pun berjanji akan segera pulang jika semuanya telah terjual. Saat Ella memulai mata pelajaran di sekolahnya, ia bercerita kalau dulunya para manusia, ogre, raksasa dan kaum elf, hidup berdampingan dan rukun. Tapi ketika salah satu ogre membunuh Raja Florian atau ayahnya Pangeran Charmon, adik raja yang bernama Edgar menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan kelompok non-manusia ke dalam hutan, dan mengambil tanah kekuasaan mereka. Kemudian Hetty dan Ella berdebat kalau sebenarnya Edgar sudah melakukan hal yang benar untuk menjauhkan para ogre dari kaum manusia. Tapi hal yang gak bisa diterima Ella adalah, Edgar memperbudak para raksasa dan elf untuk bekerja paksa bagi manusia. Dan pada saat mereka berdebat, Hetty secara gak sengaja melihat kejanggalan pada Ella yang terus melakukan perintah orang lain pada dirinya. In conclusion, Hold your tongue, Ella. my tongue itches. No choice but to declare Hattie the winner. Adegan pun berpindah ke Edgar dan Pangeran Charmon yang tiba di Frel dengan kereta berkuda. Edgar mengatakan kalau Charmon yang akan naik tahta menjadi seorang raja, harus datang ke setiap desa dan bertemu dengan rakyatnya. Edgar dan ular peliharaannya yang bernama Heston, juga mengatakan pada Charmon kalau akhir-akhir ini para ogre dan raksasa menjadi sedikit berbahaya. Mereka pun meminta Pangeran Charmon untuk selalu berhati-hati karena dulu ogre telah membunuh ayahnya. Edgar dan Pangeran Charmon akhirnya tiba di Frel karena diundang dalam acara pembukaan sebuah bazar.
Di sana, banyak perempuan muda yang menjadi fans Charmon dan mulai berteriak saat ia naik ke atas panggung. Tapi tiba-tiba, Ella dan temannya yang bernama Arida berteriak ke arah Pangeran Charmon untuk menolak pengusiran para oger yang dilakukan pamannya. Hetty yang melihat Ella pun merasa malu dan menyuruh Ella untuk segera pulang dari tempat tersebut. Pangeran Charmon juga ikut berlari keluar saat semua fans perempuan mengejarnya. Sesuai dengan arahan sutradara, Pangeran Charmon pun gak sengaja bertemu Ella dan memaksanya bersembunyi karena Charmon dikejar oleh para fansnya. Tampaknya, Ella gak tertarik sedikit pun sama pangeran cakep tersebut dan berusaha pergi meninggalkannya. Tapi, Charmon terus berusaha berbicara pada Ella, sampai akhirnya mereka terlibat perdebatan soal Charmon yang lebih mementingkan fans klubnya dan tidak memiliki tujuan baik bagi rakyatnya ketika ia menjadi raja. Ella pun terus menjauh dari Charmon sampai lupa pada tasnya yang jatuh di belakang. Charmon pun menyuruh Ella untuk diam di tempatnya dan berbaik hati mengambilkan tas Ella yang ketinggalan. Tapi niat baik Charmon tidak dibarengi dengan situasi yang baik. Tiba-tiba, datang sebuah kereta kuda ke arah Ella dan ia pun tidak bisa bergerak karena perintah Charmon tadi. Beruntung Charmon datang tepat waktu dan melompat menyelamatkan Ella. Charmon terlihat marah karena Ella tidak bergerak menjauh dari jalan. Ella pun berterima kasih dan mengatakan kalau ia tidak ingin bertemu lagi dengan Charmon. Kemudian, datang Hetty yang langsung menyuruh Ella dan adiknya untuk pergi dari tempat tersebut, agar Hetty bisa bertemu dengan Charmon. Tapi karena sikap Hetty yang terlalu agresif membuat sang pangeran lari terbirit-birit. Pada saat Ella kembali bertemu dengan Arida di pusat kota, Ella gak sengaja melihat Hetty dan Olive yang juga berada di sana. Tapi ternyata Hetty melihat Ella dan memanggilnya. Hetty dan Olive lalu menyuruh Ella untuk mencuri barang-barang yang dijual di sana dan menyuruhnya untuk mencuri sebuah sepatu kaca di toko sebelahnya. Salah satu penjaga pun melihat perbuatan Ella dan langsung mengejarnya. Put your hands together. Pada saat Ella berlari dari kejaran penjaga, seorang penjaga pun menyuruhnya untuk berhenti. Seketika, Ella pun berhenti dan melayang di atas sebuah tong yang membuat orang-orang di sana menjadi heran, hingga akhirnya penjaga tersebut pun menyuruh Ella bergerak dan segera menangkap Ella yang terjatuh. Kemudian saat di rumah, Olga pun menjadi malu karena perbuatan Ella. Mandy berusaha untuk membantu Ella pada situasi tersebut, tapi Hetty menyuruh Ella untuk menuduh Arida yang menyuruhnya untuk mencuri. Olga yang marah pun menyuruh Ella untuk mengusir Arida yang kebetulan datang ke rumahnya. Dan karena kutukan tersebut, Ella yang sangat sedih pun mengusir Arida dan mengatakan kalau Ella tidak mau berteman lagi dengannya. Pada malam harinya Ella sangat bersedih karena telah kehilangan sahabatnya. Ella pun memutuskan untuk bertemu dengan Lucinda untuk mencabut kutukan pada dirinya. Kemudian, Mandy memperlihatkan sebuah buku pada Ella yang bernama Benny. Benny ini adalah pacar Mandy. 20 tahun yang lalu Mandy membacakan mantra pada Mandy untuk mencukur rambutnya. Tapi karena Mandy pria yang ceroboh, mantranya malah merubah Benny menjadi sebuah buku. Mandy memperlihatkan kalau Benny adalah buku yang sangat berguna untuk menemukan Lucinda. Mereka bisa melihat gambar Lucinda yang sedang berada di perkampungan para raksasa untuk mempersiapkan sebuah pesta pernikahan. Akhirnya, malam itu juga Ella membawa Benny untuk pergi mencari Lucinda ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Ella mendengar teriakan minta tolong dari seseorang yang ternyata sekelompok orang sedang mengerjai seorang elf yang bernama Slenen. Ella mencoba untuk menakut-nakuti ketiga laki-laki tersebut agar mau melepaskan Slenen. Tapi tampaknya mereka semua tidak takut pada Ella. Kemudian, Slenen menyuruh Ella untuk menghajar salah satu pria di sana yang membuat mereka semua lari ketakutan. Ella pun berhasil menyelamatkan Slenen yang merasa berutang budi padanya. Lalu, Slenen mengajaknya untuk makan malam di kediaman elf. Pada malam harinya, mereka berdua pun tiba di kediaman elf yang tampak meriah, karena memang ceritanya para elf di film ini memiliki bakat dalam bernyanyi dan berdansa untuk menghibur manusia. Tampaknya, Slenen berbeda dari elf lainnya.
Ia bercerita pada Ella kalau ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Tapi, Slenen gak bakalan bisa mengikuti sekolah hukum karena aturan yang dibuat oleh Edgar. Aturan tersebut mengatakan kalau bangsa elf hanya boleh memiliki pekerjaan sebagai penyanyi dan penghibur manusia. Hal tersebut pun membuat Slenen marah dan gak sengaja mukulin Benny. Ella pun berusaha menyembunyikannya, tapi akhirnya Slenen mengetahui kalau buku tersebut bisa berbicara. Keesokan harinya, Ella kembali meneruskan perjalanannya menuju kediaman raksasa untuk bertemu dengan Lucinda. Dan tampaknya, Slenen ikut serta untuk menemani Ella. Lagi-lagi di tengah perjalanan, mereka dihambat oleh sekelompok oger yang sedang kelaparan. Salah satu oger di sana bernama Nis yang diketahui sebagai oger yang telah membunuh raja sebelumnya. Nis pun menyuruh Ella untuk diam dan tidak bergerak, kemudian, mereka menggantung Ella di atas panci sambil menunggu air mendidih untuk dimasak. Pada saat Ella akan dimasukkan ke dalam panci, tiba-tiba datang Pangeran Charmon bersama rombongannya yang langsung menyelamatkan Ella. Charmon menyuruh Ella untuk membuka ikatannya sendiri sedangkan dia bertarung melawan Nis. Pada saat akan menyerah, Nis mengaku kalau sebenarnya mereka tidak pernah melakukan apapun terhadap almarhum ayahnya. Namun karena Charmon yang baik hati, akhirnya melepaskan ketiga oger tersebut walaupun ia tidak percaya pada cerita Nis. Pangeran Charmon juga mulai marah pada Ella karena ia pergi ke dalam hutan hanya ditemani oleh seorang elf. Charmon juga terlihat kesal karena Ella tidak tahu berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dan akhirnya, Ella pun meminta maaf dan berterima kasih pada Charmon. Ella juga membantu Charmon untuk membalut luka pada lengannya, kemudian, Charmon menawarkan Ella untuk mengantarkannya ke kediaman raksasa karena kebetulan tempat tersebut searah untuk menuju ke istana. Ternyata, Heston diam-diam ikut dalam rombongan Charmon dan memata-matai mereka. Di tengah perjalanan, Ella dan Slenen sedikit bercerita tentang cita-cita Slenen yang terhalang oleh aturan yang dibuat oleh pamannya Charmon. Charmon pun mengatakan akan meneruskan cerita tersebut pada Edgar agar ia dapat menghapus aturan tersebut. Tapi tampaknya, Ella sedikit kecewa karena Charmon yang akan menjadi raja hanya mengandalkan pamannya dan bukan keputusan dari dirinya sendiri. Ella pun mengajak Charmon untuk melihat para raksasa yang sedang bekerja paksa di sebuah perkebunan. Saat malam hari tiba, mereka pun tiba di kediaman para raksasa yang terlihat sedang bersenang-senang dalam perayaan pesta pernikahan. Lalu datang seorang raksasa yang menyambut kedatangan mereka. Charmon menjelaskan kalau ia datang kemari untuk mendengar keluhan para raksasa. Lalu, Ella pergi untuk mencari Lucinda dan bertanya pada salah satu peri tentang keberadaan Lucinda. Tapi peri tersebut mengatakan kalau Lucinda sudah pulang ke kota Lamia beberapa jam yang lalu. Ella kemudian menemui Charmon yang sedang berbicara pada seorang raksasa, dan mengatakan kalau Ella akan melanjutkan perjalanan ke kota Lamia karena Lucinda sudah pulang ke rumahnya. Tapi, Charmon melarang Ella untuk pergi dan mengusulkan untuk meneruskan perjalanannya esok pagi dan Ella pun menyetujuinya. Setelah itu terlihat Ella dan Pangeran Charmon sedang mengobrol di dekat perapian dan membicarakan tentang ibu mereka yang sama-sama sudah meninggal. Tapi perbedaannya adalah, ayah Charmon juga meninggal dan ia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Edgar. Ella pun memuji Charmon karena ia memiliki keberanian untuk datang dan mendengar keluhan para raksasa. Ella juga mengagumi keberanian dan kebijaksanaan sang pangeran yang kelak akan menjadi raja. Mereka pun terlihat saling menyukai dan sang pangeran pun meminta Ella untuk menciumnya. Keesokan harinya, mereka tiba di kota Lamia yang juga menjadi pusat kerajaan Pangeran Charmon. Ternyata, di kota tersebut sudah ada Mandy dan Olga yang datang untuk mengikuti acara penobatan Pangeran Charmon yang akan menjadi raja. Lalu, datang Peter yang menanyakan keberadaan Ella pada istrinya. Tapi Olga mengatakan kalau Ella sedang mengikuti tur ke istana bersama dengan Hetty dan Olive. Pada saat Charmon dan Ella memasuki pintu gerbang istana, seorang pengawal gak bolehin Slenen untuk ikut masuk, karena dia bukan elf yang ditugaskan untuk menghibur para tamu nanti malam. Charmon dan Ella gak sengaja masuk ke ruangan yang telah dipenuhi fans Charmon. Mereka berdua pun langsung melarikan diri, tapi Hetty dan Olive mencoba untuk mencari jalan lain untuk mencari Charmon. Kemudian Edgar datang saat Charmon berusaha untuk menenangkan Ella.
Edgar mengatakan kalau penjahit kerajaan sudah datang untuk mengukur baju yang akan digunakan Charmon untuk di pesta nanti. Charmon pun meminta izin sebentar pada Edgar untuk mengantarkan Ella ke balai catatan sipil dan mencari alamat Lucinda. Tapi, Edgar melihat keanehan pada Ella saat Ella mulai melompat-lompat untuk pergi dari sana. Saat Pangeran Charmon mengukur baju, ia pun berbicara pada Edgar soal keluhan para raksasa yang bekerja secara paksa di kebun kerajaan. Tapi Edgar berjanji akan membahasnya ketika Charmon sudah menjadi raja. Charmon juga menceritakan rencananya yang akan melamar Ella malam hari nanti untuk menjadi istrinya. Charmon ingin melakukan hal yang sama dengan ayahnya yang melamar ibunya saat upacara penobatannya menjadi raja. Tapi, tampaknya Edgar tidak suka pada Ella karena menurutnya Ella adalah wanita yang aneh. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari luar ruangan dan Edgar pun keluar untuk mengeceknya. Ternyata suara tersebut adalah Hetty dan Olive yang tertangkap saat mencoba mencari Charmon. Edgar pun mencoba bertanya informasi tentang keadaan Ella karena Hetty dan Olive mengaku kalau mereka adalah saudara tiri Ella. Hetty pun mengatakan kalau Ella akan mematuhi segala perintah orang lain yang diberikan kepadanya. Lalu, Edgar mendatangi Ella yang telah menemukan alamat Lucinda di sebuah buku. Edgar pun mulai memerintah Ella untuk memastikan informasi yang diberikan Hetty itu benar adanya. Lalu Edgar menceritakan tentang rencana Charmon yang akan melamar Ella di sebuah ruangan cermin. Edgar menyuruh Ella pada saat momen itu terjadi agar Ella harus menusuk Charmon dengan sebuah belati yang diberikan Edgar kepadanya. Edgar juga bercerita pada Ella kalau dialah yang membunuh ayah Charmon karena Edgar sangat ingin menjadi raja di Lamia. Setelah itu, Edgar menyuruh Ella untuk pergi dan tidak boleh menceritakan hal ini pada siapapun. Kemudian, Ella pun pergi ke tempat para peri di Lamia untuk mencari Lucinda, tapi, seorang pria mengatakan kalau Lucinda sudah diusir dari tempat itu beberapa hari yang lalu. Dan peri tersebut juga mengatakan kalau ia tidak tahu kemana Lucinda pergi. Ella yang merasa sedih pun menulis surat untuk Pangeran Charmon. Ia mengatakan kalau mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ella juga mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran Charmon untuk selama-lamanya. Ella yang merasa putus asa, akhirnya menemukan Slenen di kota. Lalu, Ella meminta tolong pada Slenen untuk mengikatnya di sebuah pohon yang jauh dari kota Lamia. Ella juga menugaskan Slenen kembali ke hutan untuk mengajak para raksasa dan elf yang bisa Slenen temukan. Mereka semua harus bekerja sama untuk menemukan Benny si buku yang ketinggalan di dalam istana. Ella juga meminta mereka untuk melindungi Pangeran Charmon agar tidak berdekatan dengan Edgar. Malam harinya, kutukan tersebut pun mulai menggerakkan badan Ella untuk melakukan perintah Edgar. Dan secara kebetulan, tiba-tiba Lucinda terjatuh di taman bunga dekat Ella diikat. Ella pun merasa senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Lucinda. Di sini Ella meminta Lucinda untuk menghapus kutukannya, tapi Lucinda enggan menariknya kembali. Ella memohon pada Lucinda jika kutukan ini tidak dihapus maka nyawa Pangeran Charmon berada dalam bahaya. Lucinda yang gak mengerti apa yang diucapkan Ella, malah melepaskan Ella dari ikatannya dan memberikan gaun yang cantik agar Ella bisa pergi untuk mengikuti pesta dansa di istana. Saat Pangeran Charmon dan Hetty sedang berdansa, Ella muncul di pesta tersebut dan sekuat tenaga menahan tubuhnya yang akan mendekati Pangeran Charmon, namun, usahanya pun gagal. Ella memohon pada Charmon agar ia mengatakan kalau tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Pangeran Charmon malah menyuruh Ella untuk mengungkapkan perasaan Ella yang sesungguhnya pada dirinya. Karena Ella menjawab kalau ia mencintai Charmon, sang pangeran pun mengajak Ella untuk pergi ke ruangan cermin, seperti yang direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut, Charmon mulai melamar Ella dan meminta untuk menjadi istrinya. Ella yang ketakutan pun terus menangis karena ia tidak bisa melawan kutukannya untuk bercerita hal yang sebenarnya pada Charmon. Dan ketika Charmon memeluk Ella, Ella sudah bersiap dengan belatihnya untuk membunuh sang pangeran. Ella kemudian menjadi teringat dengan pesan ibunya kalau dirinya lebih kuat dari mantra apapun di dunia ini. Pada akhirnya, Ella terbebas dengan sendirinya dari kutukan tersebut dan membuat Charmon menjadi salah paham. Ternyata, Edgar sudah menunggu di luar untuk menjebak Ella dan menyuruh pasukan untuk segera menangkapnya. Hal ini membuat Ella harus menginap sementara di dalam penjara.
Edgar terus berusaha menyudutkan Ella pada Charmon yang terlanjur salah paham. Edgar mengatakan kalau Ella merencanakan semua pertemuan mereka untuk memikat hati Charmon dan ingin membunuhnya karena Ella sangat membenci politik kerajaan. Keesokan paginya, Slenen membawa beberapa teman elf dan 2 orang raksasa sesuai dengan perintah Ella. Secara gak sengaja, Slenen menemukan Benny yang dibuang di tempat sampah di dekat istana. Benny pun menceritakan kalau Ella dijebak oleh Edgar dan memperlihatkan Ella yang sedang berada di dalam penjara. Saat mereka ingin pergi menyelamatkan Ella, ternyata para ogre juga datang untuk bergabung dalam misi penyelamatan Ella dan Pangeran Charmon. Mereka semua pun berhasil masuk ke istana dengan menggunakan kereta kuda. Singkat cerita, Slenen berhasil membebaskan Ella dari dalam penjara setelah menipu penjaga di sana. Ella kemudian melihat Edgar yang sedang meracuni mahkota Charmon untuk membunuh keponakannya tersebut. Mengetahui hal tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju ke upacara penobatan Charmon. Saat pendeta ingin memakaikan mahkota pada Charmon, Ella pun masuk dan berteriak agar mahkota tersebut dijauhkan dari Charmon. Edgar pun menyuruh pasukan kerajaan untuk menangkap Ella dan teman-temannya, dan terjadilah perkelahian. Payback time. Edgar juga memanggil pasukan rahasianya untuk membunuh Ella, tapi Pangeran Charmon menjadi gak tahan melihat kejadian tersebut dan turun tangan untuk membantu Ella. Ella dan Charmon pun terlibat adu mulut tentang usaha Ella yang ingin membunuhnya sambil melawan pasukan merah. Ella menjelaskan pada Charmon kalau pada saat kejadian tersebut dirinya berada dalam pengaruh kutukan yang menjadi patuh pada perintah Edgar untuk membunuh Charmon. Ella juga mengatakan kalau mahkota Charmon telah diracuni oleh Edgar untuk membunuhnya. Pada saat Slenen ditangkap pasukan, Benny meminta tolong pada Mandy yang melihatnya. Mandy pun menggunakan sihirnya dan akhirnya berhasil mengembalikan pacarnya ke wujud aslinya. Akhirnya, Ella dan Charmon berhasil mengalahkan pasukan merah. Kemudian, Ella bercerita pada Charmon kalau sebenarnya Edgar adalah orang yang membunuh ayahnya. Saat Edgar membantah tuduhan Ella, terlihat Heston akan menggigit Charmon. Beruntung, Ella berhasil menendangnya. Karena kejadian tersebut, akhirnya Charmon mengetahui kalau pamannya adalah seorang penjahat. Dan karena semua usahanya gagal, Edgar pun mulai marah dengan mengatakan raja sebelumnya dan Pangeran Charmon gak pantas untuk menjadi raja. Entah lupa atau rakus, Edgar pun memakai mahkota raja yang sudah ia beri racun sebelumnya, dan Edgar pun mati akibat perbuatannya sendiri. Karena penghalang mereka sudah gak ada, Pangeran Charmon pun melamar Ella untuk menjadi istrinya dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Demikian alur cerita dari film Ella Enchanted. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.